Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima uglik wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama Munisatul Fahmiah dengan NIM 221220093, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, selanjutnya yang kita hormati yakni dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan Ibu Dr. Helna Nelis, Master Pendidikan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, panjang umur, serta diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan tema yang diberikan oleh dosen kami, yakni berjudul berbagai masalah pokok pendidikan di Indonesia. Pokok pendidikan di Indonesia, salah satunya di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu kualitas, fasilitas, dan infrastruktur. Yang kedua, kesenjangan digital. Dan yang terakhir, kualitas ujian dan evaluasi. Pengertian dari fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan peralatan yang digunakan untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran, terutama dalam proses belajar mengajar. Dan pengertian dari infrastruktur pendidikan yakni penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Baiklah, contoh dari fasilitas pendidikan yakni gedung kelas, perpustakaan, buku pelajaran, pulpen, penghapus, dan sarana dan prasarana yang memadai. Dan kualitas pendidikan dapat diukur melalui nilai akreditasi untuk menggambarkan kualitas pendidikan dari sekolah yang meliputi 8 aspek. 8 aspek nasional yaitu isi, proses, penilaian, kelulusan, pengelolaan, pendidik, dan tenaga pendidik, dan biayanya pula. Jadi, jika kita ingin melihat kualitas pendidik atau instansi pendidikan itu bagus atau tidak, kita bisa melihat akreditasinya. Jika akreditasinya A berarti baik, jika B juga insya Allah baik. Nah, jika sudah C berarti belum baik. Dan masalah kedua tentang berbagai pokok masalah pendidikan di Indonesia yaitu adalah kesenjangan digital. Apa sih kesenjangan digital itu? Kesenjangan digital merupakan keadaan
di mana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Dan kesenjangan digital dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesenjangan digital tradisional dan kesenjangan terkait outcome. Kesenjangan digital tradisional terdiri atas kesenjangan akses terhadap internet dan teknologi digital serta kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal. Contoh dari kesenjangan digital yakni dari jenis ini seperti HP atau smartphone, televisi, tablet, laptop, radio, dan lain sebagainya. Selain di bidang komunikasi, jenis dari teknologi digital yang selanjutnya yakni di bidang industri. Tapi untuk saat ini kesenjangan digital mungkin kurang karena di zaman sekarang kita selalu memakai smartphone, itu pasti, laptop, dan lain sebagainya. Mungkin hanya beberapa saja yang tidak memakai, seperti yang umurnya sudah di atas. Dan yang ketiga adalah kualitas ujian dan evaluasi. Pengertian evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan apabila diartikan secara harfiah adalah penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi pendidikan bisa diartikan tentang kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan yang pertama yaitu mendapatkan data yang membuktikan taraf kemajuan siswa. Yang kedua yaitu memungkinkan guru melakukan penilaian siswa. Yang ketiga, menilai metode pengajaran yang digunakan. Tadi itu yang umum. Nah, tujuan yang khususnya ada juga. Sementara tujuan khusus dari adanya evaluasi pendidikan adalah merangsang kegiatan siswa, menemukan sebab kemajuan atau kegagalan dalam proses pembelajaran. Jadi kita mencari apa kemajuan dalam pendidikan itu dan apa kegagalan dari pendidikan itu. Nah, misal kurangnya guru yang kurang berkualitas, jadi membuat kurang gagalnya dalam proses pembelajaran. Misalkan. Yang kedua itu memberikan bimbingan sesuai kebutuhan. Berikan bimbingan sesuai kebutuhan anaknya. Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa untuk orang tua dan lembaga pendidikan. Memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi, apa kualitasnya? Dalam setiap pendidikan itu kita harus mengevaluasi. Setiap ada yang dievaluasi berarti ada yang diperbaiki. Sedangkan ada pengertian evaluasi pendidikan menurut Kaudan Dab Thomas. Evaluasi pendidikan didefinisikan dengan pemberian tugas yang tujuannya mengumpulkan data. Jadi data itu dikumpulkan dengan proses terjadinya pengukuran dan evaluasi. Apa sih maksud dengan pengukuran itu? Pengukuran yang dilakukan dalam evaluasi pendidikan merupakan teknik atau metode atau cara untuk membandingkan data. Sementara evaluasi di sini adalah
proses penggunaan, hasil dan pengukuran untuk keperluan tertentu. Ada pengertian evaluasi menurut Boyer dan Evan. Boyer dan Ewell mendefinisikan asesmen sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa yang terkait kurikulum, institusi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Baiklah, mungkin hanya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.